Jadi tema saya malam ini, berdoalah menurut kehendak Tuhan. Makanya Yesus berkata, ya itera masitra ugo kula simane bazorugo ya simane baro ngabategu ya simane bazekolagu. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14-15. Tolong dibaca dengan suara keras. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Tuh 1, 2, ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Nah ini loh, halo. Ini keberanian kita. Ini keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Tuhan mengabulkan doa kita jikalau meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, bro. Tanya dulu Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam Yudaisme kuno. Nah, Anda kan tidak tahu yang saya maksud. Dalam Yudaisme kuno ada sebuah pemahaman bahwa Allah hanya menjawab doa orang-orang hebat. Itu kitab Yudas. Ya. Seperti Abraham, Elia, dan bukan doa orang-orang biasa. Tetapi Yesus di satu sisi dia berkata begini, bahwa Allah mendengar doa setiap anak Tuhan. Dialah yang mengatakan kepada kita untuk selalu berdoa dan dengan tidak jemu-jemu. Sebelum saya masuk lebih dalam, ada beberapa hal yang harus dilakukan di dalam doa ini. The first, adoration. The second, confession. The third, thanksgiving. And the fourth, supplication. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. What's the meaning? Adoration what? Adoration yaitu pujian. Yang kedua yaitu confession, pengakuan. Adoration, pujian. Apa dibilang Tuhan Yesus? Waktu memuji itu, masuklah dalam kamar dan tutuplah pintu. Artinya pintu itu berbicara tentang pendengaran. Close up all. Adoration, pujian, confession, pengakuan, thanksgiving, ucapan syukur. Ini dasar doa orang. Benar, bukan orang Kristen ya. Bukan orang Kristen, maaf ya. Jadi meskipun kalian masih anak-anak, angkat dulu pujian, agungkan dia ya, bilang Tuhan engkau baik. Enggak usah kalau Anda suaranya kunci Z, Tuhan engkau baik, Tuhan hari ini engkau baik sama saya Tuhan. Itu pujian. Yang keempat, supplication, permohonanmu. Yang pertama tadi apa? Pujian, adoration, confession, pengakuan, dengan mengakui kesalahan. Yang ketiga yaitu thanksgiving, ada ucapan syukur. Ya, ini kadang-kadang kita langsung tembak aja kan, langsung tembak. Tuhan berkati kota kami. Apa tadi dikatakan dalam 1 Yohanes? Inilah keberanian. Kita berani menghadap Tuhan karena kita meminta sesuai dengan kehendaknya. Di dalam rumah tanggamu pun dalam doa keluarga juga harus begini. Yang keempat, supplication, ajukanlah permohonanmu. Ya, dipuji dulu dia deh. Ya,
Dipuji dulu dia. Ini, nah, ada beberapa hal yang saya mau kasih yang lebih dalam lagi, yaitu yang pertama, Anda harus mengerti who he is. Who he, huruf besar, Allah is. Siapa dia? Apakah dia sama dengan kita? Sadari itu pendoa. Jangan engkau menyamakan dirimu dengan Tuhan. Who he is. Sadar dulu ini. Siapapun kita di sini sadar. Yang kedua, what he does. Ini translator bahasa Inggris ya yang saya buat ini. What he does. He, sekali lagi, orang ke berapa? Ketiga tunggal. Apa yang dia lakukan? Betul. Siapa dia dan apa yang dilakukannya? Yang pertama itu yang penting. Who he is. Anda sebelum Anda mengajukan siapa yang saya minta? Yang ketiga yaitu what he gives. What he gives. Apa yang dia berikan? Ada 3 pertanyaan kita. Yang pertama, who he is, what he does, and what he gives. Apa yang mau dia berikan? Tadi 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke berapa tadi itu 14-15. Jangan lari dari konteks itu, kawan. Dan ada dasar daripada ketiga pertanyaan ini, yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah yang di dalam Kristus bagi kamu. Saya masuk, ini syarat berdoa itu ya, sesuai dengan hati Tuhan. Ada pujian, apalagi pengakuan. Pengakuan ini ada 2. Akui dosamu. Jangan coba-coba nerobos saja, bro. Yang ketiga apa? Ucapan syukur. The fourth apa? Permohonanmu. Terus baru kemudian apa? Kita harus mengenal siapa dia, apa yang akan dia lakukan bagi saya dan bagi gereja. Yang ketiga apa? Apa yang dia berikan. Apa ya? Dia berikan. Yang dia berikan. Baru bisa masuk dalam doa. Konteks doa yang pertama, Ibrani 11 ayat 6. Konteks doa ini ya. Tolong. Mari kita baca. Konteks doa itu, pertama kita akan mengkaji konteks doa. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak mendengar doa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Coba buka Ibrani 11 ayat 6 supaya lebih jelas. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. That's true. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Ini dengar dengan konteks doa itu, Alkitab berkata Tuhan tidak mendengar doa orang yang dia tidak mengenal Allah, bukan tahu. Ya. Daniel kalau berdoa harus kenal Allah dulu. Ivan kalau mau berdoa kenal dulu meskipun kamu masih anak muda. Ya, nggak bisa, kenalin dulu, bergaul sama dia. Nah, ini konteks doa. Sekali lagi konteks doa dikatakan Tuhan tidak mendengar doa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
Berani-berani amat orang berdoa kepada Tuhan padahal dia tidak mengenal Tuhan. Pendoa harus sudah lulus di sini dulu deh. Ya. Akibat daripada pergaulan keintiman, maka orang kenal Tuhan. Keintiman itu bergaul seperti Daniel sama si Ivan, sama kamu kenal. Kalau sebelum ini kalian kan hanya tahu saya, belum kenal. Baru sebagian kalian kenal saya, belum tahu kalau saya marah. Nah, jangan dilihat enaknya aja. Ya, yang tahu ini pemusik, pemuji, pengerja ini tahu. Kalau saya udah mulai keren berarti ada yang nggak beres. Itu. Jadi begitu juga sama Tuhan. Ya, ini ya sekali lagi kita membaca orang yang datang kepada Allah harus percaya. Yang kedua, konteks doa harus percaya bahwa Allah ada. Percaya. Da'ama mati ya, mati keluar lagi amasila abu fa'bulu. Percaya artinya bahasa Inggrisnya aslinya trust. Mempercayakan ilulu maurinia. Tengah metu-metu bimano. Ihamoro itai ya mati keluar lagi. Belum selesai. Dijadikan sebagai pengusir setan. Bukan. Kalian percaya bahwa Allah ada enggak? Sekarang saya mau tanya, kalian percaya Allah ada enggak? Ayo. Lah, apa udah pernah ketemu? Udah jabat tangan. Ya kan? Ini namanya iman. Percaya dulu bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang sungguh-sungguh. Halo, konteks doa ini saya mulai dulu dengan konteks doa. Saya tidak mau selama ini kalian ini saya nggak tahu kenal Tuhan nggak. Saudara katakan begini, iya saya kenal Tuhan kok. Sebab dia mengenal saya. Enggak. Daud waktu berteriak, Tuhan kenal. Oh ini Daud. Ada syarat, sudah lahir baru. Ini ya. Perhatikan syarat-syarat doa. Yang pertama, kita melihat yaitu Allah tidak mendengar, maaf ya, Allah tidak mendengar doa-doa orang yang tidak mengenal Dia. Dan yang kedua, dia kenal. Dan yang kedua, percaya. Sebab Allah itu adalah roh. Ya. Dan yang kedua ini yang harus, yang pertama tadi apa? Mengenal Allah. Percaya bahwa Allah ada. Dia ada di surga, kita ada di bumi. Saat ini dia sedang mengamati kita kok. Dia sedang mengamati kita dan rohnya ada di sini. Ya, makanya tidak bisa main-main di dalam ibadah. Setiap kali pertemuan begini nggak bisa kita main-main. Kita harus menghormati kehadiran Tuhan. Bahwa Dia melihat kita loh. Matanya lebih tajam daripada CCTV. CCTV sih hanya di dalam di situ aja, yang lain nggak bisa. Sekarang kan orang mengandalkan CCTV, tetapi kalau Tuhan 24 jam seperti CCTV yang sekian ratus biji bisa diamatinya. Oh, ada masuk ibadah main-main. Nah, di dalam Mazmur 66 ayat 18, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 66 18. Ini konteks ya, dasar doa ya. Mazmur 66 18. Perhatikan ya. Sudah dapat? Sudah dapat? Ya. 1, 2, 3 ya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Nah, seandainya ada kejahatan dalam hatiku,
Kata Daud, tentu Tuhan tidak akan mendengarkan doa. Makanya ada pujian, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Tuhan, atau hanya karena mau masuk Universitas Pelita Harapan. Nah, banyak anak-anak muda mau masuk universitas sekarang ini cari Tuhan sungguh-sungguh. Datang ke gereja rajin. Begitu udah masuk UPH, lupa Tuhan. Diingatnya hantu. Nggak benar tuh. Ya, saya mau kasih tahu kalian semua ini, kita semua, termasuk pendoa-pendoa inilah, ada niat jahat sedikit di dalam hati kita. Terus yang kedua, Yohanes 9:31. Yohanes 9 ayat 31. John chapter 9 verse 31. Ayo, saya minta satu orang di antara kalian baca cepat-cepatan. Sudah dapat? Silakan. Gak usah saya tuh suruh-suruh dulu siapa-siapa. Ayo cepat. Yohanes 9:31 kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kebenaran. Nah, ini perhatikan, ini dengar lebih dalam lagi ya. Kita tahu Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa enggak. Dosa itu pelanggaran. Ya, dosa itu pelanggaran. Hati-hati. Salah satu dosa kalau tidak berdoa, artinya tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kenapa kita butuh doa? Karena kita membutuhkan Tuhan. Karena ini ada remaja-remaja ya. Terpaksa saya sedikit agak ini masuk dalam seperti mengajar anak-anak SMA. Ya, Tuhan tidak mendengarkan doa orang berdosa, tetapi Dia mendengarkan doa orang yang saleh. Perhatikan. Ya, tetapi Tuhan mendengar doa orang yang saleh dan yang menuruti kehendak. Nah, mari kita masuk lebih dalam. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Ini konteks ya, masih konteks. Jadi mulai malam ini coba diubah cara kita berdoa itu, ya. Sekali lagi saya lagi mendalami ini mengenai doa ini. 1 Yohanes 3 ayat 1. Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, Ya. sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal. Perhatikan apa dia bilang tadi. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita ini anak Allah. Dengar anak-anak muda, di dunia ini hanya dua, anak Allah atau anak setan. Kamu termasuk di mana di situ? Enggak ada. Ya, anak dunia, anak Allah atau anak setan. Nah, Anda ini masuk di mana? Masuk di mana nih? Anak Allah atau anak setan? Kalau anak Allah menuruti perintah Allah, inilah dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Makanya kita kalau berdoa, ya Aba, ya Bapa, Bapa kami yang di surga. He ama hema si sobazorugo. Sebab hubungan kita dengan Dia seperti Bapa dengan anak.
Tetapi mana ada anak berani sama bapak? Ya, ini ya. Oke. Sebagai Bapa, Allah menjaga kita. Perhatikan, sebagai Bapa, Dia menjaga kita siang dan malam. Jadikan dulu dirimu menjadi anak Allah. Ini yang penting. Makanya harus dibaptis, harus, oh iya ya, berdamai dulu. Soalnya nanti Roma 3 ayat 23, sebab semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, nah, masuk lebih dalam. Ya, mari kita masuk dalam syarat yang berikut. Yang berikut adalah keyakinan dalam doa. Yakin, pasti. Hal kedua yang kita lihat bagian ini adalah kepercayaan yang kita miliki sebagai anak. Jadi sekali lagi, hal kedua yang kita lihat di bagian ini adalah, perhatikan, kepercayaan kita sebagai anak-anak Allah dalam mendekati Dia. Seperti siapa namamu? Mario mendekati bapakmu, Mario mendekati anakmu. Seperti itu dengan Allah. Ya, seperti itu. Seperti Rifan sama ayahnya, kalau dekat. Begitu kita dengan Allah. Jadi gak ada jarak, karena sudah mengenal atau tahu? Mengenal. Jadi yang kedua, keyakinan dalam doa. Kepercayaan kita bahwa saya ini milik Tuhan sebagai anak Allah dalam mendekati Dia. Ketika saya dan Anda datang dalam doa kepada Tuhan, maka kita memiliki keyakinan bahwa Dia menerima kita. Itu ya. Jadi saya berani datang kepada Tuhan tengah malam, dari jam 1 atau jam 2 sampai jam 4, karena saya berani, saya meyakinkan saya adalah anaknya. Saya tidak punya jarak lagi. Saya tidak punya jarak. Seperti anak saya, kalau telepon saya tengah malam, dia WA saya tengah malam, karena dia, meskipun saya udah tidur, misalnya ada hal-hal yang urgen, yang penting, dia tekan WA saya meskipun dia tahu itu jam tidur saya atau jam doa saya. Itu. Jadi itu yang kedua, yaitu keyakinan kita. 1 Yohanes 5 ayat 13. Catat semua ayat ini, pendoa. Perhatikan ini 1 Yohanes 5 ayat 13. Ini keyakinan doa itu. Ya. Mari baca bersama dengan saya. Sudah dapat? 1, 2, ya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Apa dia berkata begini? Kutuliskan ini kepada kamu supaya kamu yang percaya, perhatikan, dalam nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya, memiliki hidup kekal. Kenapa? Karena kita telah menjadi anak Allah. Perhatikan ya. Jadi gak sia-sia saya dulu. Itu adalah hal pertama yang perlu kita ketahui. Kutuliskan kepada kamu, kata Yohanes, percayalah kepada nama anak Allah bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita dapat berani memberanikan diri datang kepadanya, sebab kita yakin kita adalah anak dan Dia adalah Bapa.
Katakan amin. Mulai malam ini bisa dipraktekkan. Ya. Mulai malam ini tidak usah terlalu banyak Android di tanganmu. Malam kamu, udahlah, cincai, tinggalkan semua dunia ini. Ya, tinggalkan semua dunia ini. Ya, anak presiden sekalipun tidak bisa berhubungan dengan Tuhan kalau dia tidak mengenal Allah. Tetapi yakinkan kalian ini, saya adalah anak Allah. Apa dikatakan anak-anak sekolah minggu? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kita sering ketawakan kalau melihat si Abigail nyanyi itu. Coba belajar dari mereka. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kalau anak raja bagaimana? Oi, semuanya tersedia, punya dayang-dayang, yaitu malaikat di surga menjaga engkau waktu malam. Itu ya. Nah, dalam 1 Yohanes 5 ayat 15, Yohanes mulai dari kata kita tahu. Ya, saya mau sedikit mengupas ini. Kita tahu dalam bahasa Yunani disebut dengan oidamen. Ini perlu dikorek. Oidamen. Ada 2 kata untuk tahu ya. Di dalam kata tahu ini, dalam bahasa Yunani salah satunya adalah oidamen, dan yang lainnya adalah ginosko. Ada 2 oidamen, ginosko yang mengacu pada memperoleh pengetahuan melalui membaca Alkitab. Oidamen artinya mengetahui dengan pasti. Perhatikan ya. Oidamen artinya kita tahu dengan pasti Tuhan memberikan apa yang kita doakan. Jadi perlu pemahaman yang dalam kepada pendoa-pendoa ini. Jangan sembarang apa dasarmu berdoa. Sekali lagi, oidamen yang pertama yaitu mengacu pengertian sesuatu dengan pasti. Kepastian yang ada di dalam kita melalui, artinya kepastian yang ada di dalam kita itu Roh Allah. Makanya Yesus berkata, kalau kamu tidak bisa berdoa, ada yang membantumu, yaitu Roh Kudus. Jadi itu dia. Apa yang kita minta, kita pastikan oidamen. Ya, jadi jangan sia-siakan waktumu. Jangan sia-siakan waktumu ya. Nah, yang berikut di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Saya lebih cepat supaya saya mau kejar target malam ini. Udah jam 10. Wow, keren. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, tolong salah seorang anak muda yang baca. Jangan bapak-bapak. Silakan. Anak muda atau udah jadi opa-opa. Silakan. Ayo. Ya, bagus. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Oidamen. Ini keberanian kita. Ia mengabulkan doa Daniel. Halo. Ya. Jadi jangan bingung. Berapa orang banyak berpikir bahwa berdoa adalah membujuk Tuhan. Bukan. Untuk melakukan kehendak kita. Bukan. Yang mencoba mengubah pikiran Tuhan. Ya, itu. Tapi itu bukanlah doa. Dengar ya. Jangan coba-coba ubah pikiran Tuhan. Anda tidak bisa mengubah pikiran Tuhan. Jangan mencoba mengubah pikiran Tuhan. Memang itu pikirannya yang sedang terjadi saat ini. Makanya Daud berkata apa? Buat aku mengerti kehendak. Buat.
Itu tidak gampang. Perlu pergumulan. Ya, perlu pergumulan. Sebelum Anda doa keliling hari Sabtu, Anda tanya dulu dia deh. Yang ketiga, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Ya, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Artinya begini, syarat doa yang pasti adalah tidak boleh bertentangan antara kehendak Tuhan dan kehendak kita. Sekali lagi, syarat doa yang terakhir menyelaraskan adalah jangan ada pertentangan antara kehendak kita dan kehendak Tuhan. Harus belajar mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntunganku. Ini kuncinya. Jangan ada pertentangan. Ya, menyelaraskan. Sebab Kristus berkata begini, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, dan Paulus berkata, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. 3 poin ini saya minta kepada kita harus selaraskan dengan isi hati Tuhan. Ya, 3 poin ini penting. Jadi jangan sembarang lagi kita berdoa deh, bertobat kita. Ya, terus tadi ada yang saya mulai dari yang pertama tadi kuncinya. Mulai dulu dengan ujian, apalagi pengakuan, terus ucapan syukur, permohonan. Yang keempat apa? Bahasa Inggrisnya apa? Supplication. Kok bisa bicara sekali terkoneken, verbeterd, vertalen, Indonesia, vergeven, naar boven, given. Haleluya. Tadi bagaimana ada syarat? Who, he. Yang kedua apa? What, he. He das itu artinya yang diperbuatnya. He huruf gede ya, huruf gede, bukan he biasa ini, bukan orang ketinggal manusia, tetapi yang ketiga apa? Apa yang dia berikan? Apa yang dia berikan? Jangan yang tidak dia berikan itu yang kita ngotot terus. Tuhan, mari kita berdoa.